Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Rosan Karta, mahasiswa Universitas Bangun Pancabudi Medan. Kehadiran saya di sini kali ini saya akan memberikan sebuah video terkait UAS saya yang dilakukan secara online belakangan ini karena wabah corona yang menyerang negara kita ini. Dosen saya memberikan saya sebuah kasus dalam bentuk jurnal. Di sini diminta saya untuk membuat PDH-nya, lalu lengkap dengan laporan keuangannya dari mulai laba rugi hingga harus kas dengan 2 metode. Baik, lanjut. Di sini sudah ada PDH-nya, perusahaan taksi kilat ya. Di sini sudah saya buat PDH-nya berdasarkan ayat-ayat atau dalam jurnal ayat transaksinya ya. Di sini pada tanggal 2 Tuhan Angga mulai perusahaan taksi kilat di Jakarta. Sebagai dananya kasnya 15 juta, peralatannya 6.500.000, mobil taksi 55, gedung 25 juta, dan total modal 101,500 juta. Tanggal 3 dia membeli suplai kantor senilai 1.400.000 dengan cara kredit ya. Dibayarnya hanya 600 itu kita langsung kurangkan dari kas. 600 itu ada pengurangan di sana, artinya itu dikurangkan kas dan utang usahanya masuk menjadi 800. Tanggal 8 dibayar beban reparasi senilai 250.000, kita potong lagi dari kas jadi minus, di modal juga kita potong 250.000. Tanggal 10 diterima setoran dari 3 supir sebesar 1.700.000, itu langsung kita tambahkan di kas dan juga tambahkan di modal. Tanggal 15 Tuan Angga mengambil dana untuk keperluan pribadinya, dalam hal ini itu dinyatakan sebagai private ya, 500.000, langsung kurang dari kas dan langsung kurang dari modal. Tanggal 17 pelunasan transaksi tanggal 3 yang tadi dia kredit itu dilunasi, langsung kas potong 800 dan utang menjadi habis kurang 800 juga. Baru tanggal 18 dibeli dengan kredit suplai kendaraan seharga 550 ya, 550 perlengkapan masuk ke situ. Jadi total perlengkapan ini jumlahnya menjadi nambah ya, dari tadi 14 menjadi 1950. Begitu juga masuk dan kembali lagi dia ke utang usahanya menjadi 550 juga. Tanggal 20-nya setoran 2 orang supir belum diterima sebesar 14, itu langsung masuk juga ke sana. Dibayar beban pemeliharaan juga tanggal 25 300.000, tuh 300.000 langsung kita kurangkan kas dan kurangkan modal. Tanggal 28 dibayar beban kebersihan 400.000, langsung kita kurangkan dari kas dan kurangkan dari modal. Tanggal 30 dibayar beban air, listrik dan telepon senilai 300.000, langsung kita kurangkan juga dari kas 300.000 dan di modal juga kita kurangkan 300.000. Tanggal 30 ini ada terjadi 2 transaksi ya. Transaksi keduanya diterima setoran supir 2.500.000, langsung masukkan ke kas, nilainya positif, kas jadi nambah, begitu juga di modal, kas jadi nambah. Tanggal 31 akhir transaksi dibayar gaji pegawai senilai 1.400.000, kita kurangkan dari kas, begitu juga dengan modal. Di sini hasilnya sudah balance, sudah saya hitung dan saya kerjakan dengan sebaik mungkin. Total diaktifanya 104,500 juta. Begitu juga di kewajiban plus modalnya, di utang usaha dan modalnya juga sama 104,500 juta. Di sini hasilnya sudah balance. Kita lanjut ke neraca. Ini neraca yang dapat saya sampaikan, simple saja. Di sini saya buat
perusahaan taksi kilat neraca 31 Desember. Aktifanya ada di sisi kiri, kewajiban flash modalnya di sisi kanan. Di aktiva ada kas, perlengkapan, peralatan, mobil taksi dan gedung. Jumlahnya ini saya ambil dari PDH tadi yang berdasarkan dengan ayat-ayat transaksi yang sudah dilakukannya. Total aktivanya sama yang di PDH. Begitu juga yang di kewajiban flash modal. Utang usahanya tetap 550.000, modalnya juga sekian, ditambahkan menjadi 104,500 juta. Di sini masih balance. Lanjut ke perusahaan taksi kilat, laporan perubahan ekuitas tanggal 31 Desember. Di sini modal awalnya Pak Angga mempunyai modal awal 101,500 juta dan modal akhirnya 103,950 juta. Dari mana modal akhir ini? Dari yang PDH yang terakhir kali tadi, modalnya berapa itu kita masukkan ke ekuitas, dan kesimpulannya juga harus sama. Labanya ada, profit juga ada. Di sini sudah balance semua, sudah saya buat balance dengan nilai yang terjadi atau transaksi yang terjadi pada kasus ini. Masuk ke laporan laba rugi. Di sini beban-bebannya sudah saya rangkum menjadi beban-beban saja sehingga kita mudah memahaminya. Total beban di sini 3.650.000, pendapatannya 5.600.000 yang diperolehnya dari pembayaran supir-supirnya yang terjadi di bulan Desember, sehingga memperoleh laba bersih 1.950.000. Dari mana datangnya ini? Datangnya ini pendapatan kurang semua beban-beban. Jadi dia dapatlah laba bersihnya 1.950.000. 7.950.000. Sini tidak ada yang perlu saya sampaikan lagi. Di sini hanya saya rangkum dengan sehingga membuat lebih cepat dalam pengerjaannya karena ini sudah deadline juga. Semoga tidak menjadi masalah, itu yang terpenting. Lanjut. Ini dia laporan arus kas secara langsung. Di sini saya ada buat dua ya, laporan arus kas secara langsung dan tidak langsung. Ini pertama-tama kita bahas yang secara langsung dulu. Di sini tertulis perusahaan taksi kilat, laporan arus kas 31 Desember. Di secara langsung ini ada tiga arus kas yang harus kita kerjakan. Arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Arus kas yang diterima dari pendanaan ini pendapatan kita ambil dari PDH juga, kita cocokkan ke ekuitas, kita cocokkan ke neraca, kita cocokkan ke laba rugi. Itu yang paling penting. Totalnya sudah sama. Arus kas yang dibayar untuk beban juga sudah sama, 3.650.000. Itu tanda kurung menandakan dia pengurangan ya, kenaikan utang usaha 550.000, sehingga arus kas akhir dari operasinya 2.500.000 ya. Ke investasi sekarang, pembelian perlengkapannya ada 1.950.000, pengurangan juga. Pembelian perlengkapannya juga 6.500.000, pengurangan. Pembelian peralatannya itu peralatan tadi ya yang 6.500.000. Pembelian mobil taksinya 55 juta, gedungnya 25 juta. Semua dalam kurung, yang artinya itu ada uang keluar untuk ke situ dari kas dan juga dari modal. 3, arus kas dari pendanaan. Ada kita masukkan prive. Ini yang 88.450.000 ini datangnya dari semua arus kas investasi ini kita jumlahkan. Kita masukkan ke dalam kurung di sisi sebelah kanan. Karena dia akan kita jumlahkan juga. Di bawahnya ada prive yang dia ambil pada tanggal 15 tadi. Kebutuhan dana pribadi 500.000. Arus kas awalnya 101.500, sehingga kita dapat totalkan menjadi nilai akhir periodenya 16.050.000.
yang sama, kali ini juga sama, hasilnya juga balance. Dari